Persyaratan yang perlu diketahui setiap jurnalis. Siaran pers. Siaran pers adalah dokumen resmi yang dikirim kepada wartawan dan media dalam rangka memberikan informasi dan pernyataan resmi atau untuk membuat pengumuman. Siaran pers dapat disampaikan pada kesempatan beberapa masalah serius saat ini atau budaya dan acara lainnya. Konferensi pers. Konferensi pers adalah acara media. Pembuat berita, dengan kata lain, siapapun yang mungkin bertanggung jawab atas apapun yang dapat dianggap sebagai berita, mengundang wartawan untuk mendengar mereka berbicara dan paling sering mengajukan pertanyaan. Konferensi pers biasanya dimulai dengan beberapa pengumuman dan kemudian wartawan mengajukan satu pertanyaan masing-masing untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci tentang topik tersebut. Kantor pers adalah departemen khusus dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas komunikasi organisasi ini dengan media massa. Kantor pers mengirim siaran pers, penyelenggaraan pidato publik, dan konferensi pers, dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan organisasi melalui telepon atau internet. Juru bicara. Juru bicara adalah seorang yang dipilih atau untuk berbicara atas nama orang lain. Politisi, partai politik, pemerintah, organisasi, dan orang terkenal lainnya biasanya memiliki juru bicara. Kantor berita. Kantor berita adalah organisasi yang memproduksi laporan berita dan menjualnya ke organisasi lain yang berlangganan di agensi tersebut. Surat kabar, majalah, penyiar radio atau TV, dan media online mengikuti metode ini untuk memperbarui umpan berita mereka selain dari pelaporan. Istilah-istilah ini cukup penting bagi jurnalis. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang jurnalis yang baik? Hal yang pertama yang dibutuhkan oleh setiap jurnalis, baik yang sudah berpengalaman ataupun yang belum, adalah selalu up to date. Itu berarti seorang jurnalis perlu diberitahu tentang berita saat ini dan selalu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi, ikuti berita, baca berita utama setiap hari, periksa apa yang sedang tren sekarang dan apa yang dibicarakan oleh orang-orang di media sosial. Seorang jurnalis harus selalu meningkatkan keterampilannya. Keterampilan mereka dalam hal menulis, dalam hal mewawancarai orang, dan juga dalam hal fotografi. Anda akan mencapai ini dengan menulis, membawa wawancara, membaca panjang dan juga berita, dan juga dengan mengambil banyak gambar. Seorang jurnalis yang baik selalu mencari topik berikutnya untuk artikel mereka berikutnya. Ide yang bagus adalah bersikap terbuka dan banyak berdiskusi dengan orang-orang di sekitar yang kita temui. Mereka akan berbagi banyak cerita yang mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk materi kita selanjutnya. Selalu ingat metode dan juga media jurnalistik yang berbeda sehingga Anda dapat memilih yang ideal untuk meliput cerita Anda. Cerita yang sama mungkin keren seperti artikel, tapi tidak semenarik di video ataupun sebaliknya. Anda juga harus tahu bagaimana menggunakan peralatan Anda dan apa cara yang ideal untuk menggunakan internet, tidak hanya untuk penelitian tetapi juga untuk mendistribusikan cerita Anda. Penelitian itu penting. Ingatlah untuk selalu menggunakan lebih dari satu sumber. Dan itu adalah aturan. Menggunakan 2 dan lebih banyak sumber akan membantu Anda memiliki pandangan yang lebih objektif. Kemudian, coba periksa kembali informasi yang diberikan sumber kepada Anda. Saat menulis dan juga membuat konten, ada banyak hal yang perlu diingat. Melalui seluruh proses, Anda perlu mengingat poin yang ingin Anda sampaikan dengan kata lain, tujuan penulisan artikel Anda.
Ini akan membantu Anda memiliki struktur untuk konten Anda dan tetap pada topik. Memiliki struktur khusus untuk teks, Anda akan membantu membuat konten berkualitas tinggi dan juga mencapai kesimpulan yang valid. Pikirkan seolah-olah Anda adalah pembaca, auditor, atau pemirsa. Apa yang ingin diketahui publik? Itu poin pentingnya. Informasi apa yang mereka butuhkan? Anda mungkin memiliki semua informasi, tetapi selalu ingat bahwa pembaca, auditor, atau pemirsa tidak mungkin tidak. Jadi, Anda harus memberi mereka gambaran utuh. Maka, Anda harus selalu ingat deontologi. Bersikap objektif, mandiri, bertanggung jawab, tidak stereotip, dan tidak ada berita palsu. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Anda harus tetap membaca artikel Anda lagi dan lagi. Setelah selesai menulis, istirahat sejenak. Kemudian, kembali lagi dan baca lagi seolah-olah Anda adalah pembacanya. Periksa kesalahan tata bahasa, periksa struktur sintaksis, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menarik? Dan Anda siap untuk membagikannya. Saat itu diterbitkan, ide yang baik adalah mendapatkan umpan balik tentang pekerjaan Anda. Mintalah pendapat teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Anda juga dapat memeriksa komentar di media sosial untuk melihat apa yang dikatakan publik tentang artikel Anda. Tetapi, pertimbangkan hanya yang menawarkan kritik membangun.